Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi hari ini, sesuai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pada publik, mengingat kita kepada perjalanan pembangunan jalan gelombang Marstulen. Ini sudah dirintis pada awalnya pada tahun 1972 yang lalu, tapi sampai saat ini belum dapat terwujud. Bahkan beberapa tahun yang lalu, pemerintah kota Subur Salam telah membentuk tim survei yang dihadiri pada masa itu dari Sekda Kota Subur Salam dan ikut serta pihak keamanan baik polisi maupun TNI, yang diketuai di lapangan pada masa itu adalah dari pihak TNI Pak Dan Ramil pada masa itu, Pak Samsul Bahri, yang berangkat untuk menuju jalan gelombang Marstulen. Tetapi setelah 2 hari perjalanan mereka tidak dapat tembus karena banyak kendala, sehingga tim pada masa itu pulang. Pada 2 hari setelah itu, Pak Samsul Bahri meminta kepada saya untuk menembuskan jalan itu karena perjalanan awal mereka gagal, dengan catatan diminta kepada saya untuk membawa beberapa anggota, dan pada masa itu saya bawalah ada 6 orang anggota yang sekarang juga masih hidup sebagai saksi. Yang satu Ali Manik dari Desa Bawan, yang kedua Pukaetek dari Desa Sigerun, ketiga Musgayo juga dari Bawan, dan ada beberapa orang lainnya. Dengan catatan menurut perintah Pak Samsul, mereka ini diberi gaji 300.000 per hari bersih. Tapi dengan catatan uangnya belakangan, maka saya korbankanlah uang saya pada masa itu 8 juta rupiah, dan kami berangkat 6 hari berjalan kaki dan tidur di hutan, dan kami sempat menginap di sebuah kantor kehutanan atau kantor apa itu, tepatnya di Laut Suraya, yang tenar namanya itu LDP, dan kami menginap di situ 1 malam, dan kami lanjutkan sampai ke Ruam, dapat suatu sungai, dan jembatannya pun kalau dibangun tidak terlalu panjang. Setelah pulang dari survei, ternyata uang yang dijanjikan itu tidak kunjung dibayar sampai sekarang. Selama hidup saya belum pernah saya berjalan kaki di hutan sampai 6 hari. Tapi demi anak cucu ke depan, apabila jalan gelombang Marstulen tembus, tentunya banyak manfaatnya. Tetapi ada juga kekecewaan sih, karena uang pribadi saya korban 8 juta. Setelah kami turun dari hutan dan saya dibawa langsung ke Aceh Tenggara sebagai saksi untuk menceritakan bagaimana jalan Marstulen tembus gelombang itu. Dan singkatnya, pada masa itu Bupati Aceh Tenggara tidak ada di tempat, maka kami diwakili oleh wakilnya sendiri dengan Bapak, lupa saya nama wakilnya itu, tapi kami difasilitasi mobil untuk berangkat melalui
Kecamatan Losier untuk melihat di mana perbatasan Aceh Tenggara dengan kota Subur Salam ini. Kami berangkat satu harian dan didampingi oleh Camat Losier juga. Pada masa itu kami turun dari Lawiduski langsung ke Gajah Mate, langsung ke Serakut, dan masih banyak nama-nama lainnya yang saya tidak hafal. Tapi sampai sekarang juga belum terwujud. Padahal pada masa keberangkatan itu, menurut kata almarhum Pak Setda Kota Subur Salam, yaitu Pak Damhuri, pada masa itu sudah dianggarkan 5 miliar. Bahkan respon dari Wakil Bupati Aceh Tenggara juga positif pada masa itu, sampai Pak Wakil Bupati Aceh Tenggara itu mengatakan terlambat kami datang ke sana. Artinya bahwa kalaulah tidak terlambat, bahwa ada juga anggaran dari Aceh Tenggara 11 miliar dan bisa dibantukan untuk Pemkot Subur Salam. Tapi karena kami terlambat, maka yang 11 miliar itu sudah dianggarkan untuk menghasilkan jalan mereka, karena jalan dari Aceh Tenggara itu dari Lawiduski sampai hampir ke perbatasan Pemkot Kota Subur Salam, sebagiannya sudah di aspal. Kalau mobil ya sampai sekarang juga sudah sampai hampir ke perbatasan Pemkot Subur Salam. Cuman yang tidak ada terbuka dari gelombang ini hanya di daerah Kota Subur Salam. Nggak tahulah, terkecuali ada anggaran yang dulu ataupun ada revisi, ada juga pembangunan katanya jalan tembus Gelombang Marsulan, tapi simpangnya bukan dari Gelombang tapi dari Gunung Bakti, dan itu pun kalaulah lanjut sampai ke daerah Belum Betar, namanya itu nyebrang sungai lagi. Padahal itu saya bantah itu kenapa harus dari Gunung Bakti, karena kalau sampai ke Belum Betar nyebrang lagi kan jembatan, sementara kalau dari Gelombang kan jembatan sudah ada, bahkan badan jalan juga sudah ada karena dulu kan bekas perusahaan itu. Dan kalau diteruskan pun dari Gunung Bakti misalnya, dari sebelah timur Sungai Soraya, itu kan banyak kendala selain daripada di situ banyak sungai yang lebar yang harus dilalui, seperti Lau Renun, Lau Bah-bah, dan beberapa air-air yang besar harus yang dilalui. Artinya jembatan cukup banyak kalau dari sana itu, dan juga termasuk melewati kawasan daerah yaitu Provinsi Sumatera Utara sebagian. Tapi kalau dari Gelombang langsung ke Marsulan itu kita tidak melalui daerah-daerah yang lain, Aceh semua. Tapi kenapa ini bisa tidak berlanjut? Ada informasi mengatakan bahwa hutan lindung. Kalaulah itu suatu alasan agak aneh juga. Kenapa saya katakan aneh? Pada tahun 85 kalau nggak salah, saya pernah bekerja di daerah Bengkung, perbatasan Aceh Tenggara dengan Subur Salam itu, bahwa di situ ada PT Wajar namanya, pembukaan kayu dulunya. Itu bertahun-tahun dan saya bekerja di situ. Dan setelah habis kayu, maka dimasukkan dari Aceh Tenggara dulu yang namanya transmigrasi lokal, yaitu diambil dari warga-warga Aceh Tenggara, desa Lai Kelabu kalau nggak salah. Tapi beberapa tahun kemudian bubar lagi. Artinya kalau itu hutan lindung mana boleh diambil kayu. Makanya kalau itu alasan, rasanya tidak nerima juga. Karena kalau ini ditembuskan, berapa mudahnya kalau warga Kota Subur Salam tidak berpergian ke Aceh Tenggara. Hanya 40 km perbatasan itu, saya kira biayanya tidak terlalu besar lah. Karena badan jalan sudah ada, karena ini kan bekas perusahaan dulu, bekas PT Wajar, bekas Argas, dan juga PT Astral Prima Lestari sebelum dibangun perkebunan kelapa sawit juga kan areanya area kayu itu. Dan jembatannya cuma satu, daerah Ruam itu, karena saya langsung yang menyorti itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, habis uang pribadi saya 8 juta ya. Hanya air Ruam itu saja. Badan jalan sudah ada sampai ke perbatasan itu. Jadi hal ini saya berharap demi anak cucu ke depan kepada pemerintah pusat kiranya dapat meninjau ulang jalan ini. Karena yang mana kalau kita lihat daerah-daerah lain, katakanlah dari Belang Kejerian ke Biren itu kan lebih ekstrem lagi jalannya itu. Daerah lewat Belang itu apa namanya gunung itu, Gunung Sisi kalau nggak salah itu, ngeri tapi bisa juga ditembus ke sana.
Begitu juga dari bilang kejadian simpang Terangun, entah simpang apa itu bisa tembus ke Aceh Barat, apa namanya itu, saya agak-agak lupa juga itu. Dan juga tembus jalannya, begitu juga dari Takengon tembus ke daerah Lamno sana kalau nggak salah itu. Jadi ratusan kilometer bisa ditembus demi untuk memudahkan masyarakat. Karena yang terbesar ini kan adalah demi rakyat ini. Jadi kalau dari kota Yerusalem ini selain daripada gunungnya landai, badan jalan sudah ada, jarak tempuhnya hanya seperti saya katakan tadi 40 kilo, 42 kira-kira begitulah. Dan badan jalan sudah ada, tinggal sekerap saja sebenarnya. Nah, maka harapan saya dengan informasi yang singkat ini kepada pemerintah pusat agar dapat meninjau ulang ini demi rakyat Pak, demi rakyat Pak. Ya, bukan demi saya, kalau saya ini kan sudah tua ya, berapa tahun lagi dong, tapi anak cucu ke depan. Demikian informasi untuk sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.